Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Kemarin kita sempat melakukan polling di Instagram Formula Motor seperti ini. Nah, banyak Formula Friends yang memilih untuk kita test drive mobil ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan test drive Honda Civic 2.0 2007 ini untuk mencari tahu gimana sih kondisinya setelah 14 tahun pemakaian. Seperti yang kita tahu, Civic model ini masih banyak peminatnya. Karena mereka beranggapan Civic model Batman ini lebih bagus dibanding generasi sebelumnya dan bahkan generasi setelahnya. Oleh sebab itu kami berpikir, sayang kayaknya kalau kami cuma buat video tentang test drive. Apalagi seluruh mobil di Formula sudah terjamin kondisinya. Ditambah ada garansi pula. Oleh sebab itu kami akan menjelaskan 4 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Honda Civic ini, khususnya generasi yang ini. Nah, buat kalian yang sudah lama mengincar Civic Batman ini, pastikan nonton video ini sampai habis agar bisa menambah wawasan kalian tentang si mobil yang legendaris ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. So, tanpa basi-basi lagi, yuk kita test drive. Nah, biar lebih enak kita cari jalanan yang agak kosong dulu aja kali ya. Sambil kita sampai cari jalanan kosong, lebih baik kita bahas spesifikasi dulunya aja. Civic yang kami pegang di sini adalah Civic generasi ke-8 atau dia punya julukan Civic Batman oleh para penggemarnya. Nah, Civic yang kamunya di sini bisa dibilang cukup langka karena dia yang bermesin 2000 cc atau yang varian tertinggi, atau kode mesinnya itu K20Z. Nah, mesin yang K20Z ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 155 HP dan torsi maksimal 192 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Nah, soal performa, mesin Honda Civic 2.0 ini memang gak perlu diraguin lagi ya, karena mobil ini pun sering dijadikan andalan saat ajang kontes balap maupun kontes modifikasi. Nah, ngomong-ngomong soal kontes modifikasi, faktor desain dari Honda Civic Batman ini yang seolah tidak termakan waktu juga jadi salah satu pengharum nama mobil ini yang sudah berumur 14 tahun lamanya. Tampilan eksterior yang masih enak dilihat, ini tidak lepas dari bentuk mobil ini yang sangat sporty serta modis. Jadi, maklum saja, pada zamannya mobil ini banyak mencetak prestasi di luar trek balap. Hal ini membuktikan mobil yang memiliki performa mesin tinggi ini juga memiliki model yang asik untuk dimodifikasi sesuai selera pemiliknya. Kita baru test drive sebentar, tapi udah ada satu hal yang gua paling berasa di Honda Civic Batman ini. Yang paling berasa itu adalah suspensinya yang agak keras. Ya maklum ya, mobil ini memang didesain sebagai mobil yang sporty, jadi suspensinya pasti lebih keras dibanding mobil-mobil pada umumnya. Tapi suspensinya yang keras itu ternyata membuat suatu efek yang bagus terhadap mobil ini. Mobil ini memiliki body roll yang bisa dibilang sangat minim. Ya tentu aja memang body roll yang minim itu nggak cuman tertolong oleh suspensinya yang keras ya, tapi juga karena dia memiliki ground clearance yang rendah, terus juga akurasi setir yang mantap, dan mobil ini juga memiliki fitur Vehicle Stability Assist yang cuman ada di tipe tertinggi ini. Soal posisi berkendara, Honda Civic ini ergonomis banget. Joknya nyaman, terus juga kalian bisa atur maju mundurnya, senderannya, serta tinggi rendahnya. Ditambah lagi setir ini juga nyaman dipegang dan sudah tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya bisa cukup luas ya. Jadi tinggal kalian nyesuaiin aja posisi ternyaman kalian itu gimana.
Ditambah lagi kalian sudah dapat hand armrest di sini. Dan di sini juga ada armrest yang berbentuk console box dan dia bisa diatur maju mundurnya jadi menyesuaikan posisi tangan kalian. Terus Honda juga nggak lupa kasih pegangan di sini biar kalau kalian nggak lagi pegel gitu ya, kalian bisa ya tangan kalian pegangan di sini ya. Jadi emang menambahkan ergonomisan dari si Civic Batman ini. Posisi berkendara udah, sekarang kita bahas interior dari mobil ini. Gak heran memang kalau dulu mobil ini pas pertama keluar langsung booming banget karena memang interiornya itu menurut gua bagus banget sih pada zamannya. Modelnya sangat modern karena ada lekukan-lekukan pada dashboard ini serta warnanya yang dual tone. Ditambah lagi ada material-material soft touch di door trim sini dan di console box ini. Jadi pada zamannya kalau disuguhkan seperti interior seperti ini, ya siapa yang bisa nolak gitu. Interior ini memang nggak ngebosenin dan terlihat oke hingga sekarang. Nah, belum lagi soal fitur-fitur yang ada di dalam ini. Seperti model odometer yang terpisah. Dia di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau yang atas itu buat nampilin suhu, kecepatan, dan kapasitas bensin. Sedangkan kalau yang bawah itu buat indikator-indikator, tachometer, serta jarak tempuh. Nah, Honda juga nggak semena-mena pisahin odometer ini buat tampilan yang lebih keren atau lebih modern gitu ya. Tapi memang ini yang khususnya speedometer yang atas ini sengaja ditaruh di bagian atas ini supaya ketika Anda sedang melaju gitu ya, Anda bisa fokus ke jalan sembari lihat kecepatan juga tanpa mengurangi fokus kalian terlalu banyak gitu. Nah, yang lebih asik lagi, si Honda Civic ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalian bisa mengatur sendiri perpindahan giginya secara manual. Ya, kalian bisa bayangin sendiri kan betapa serunya di mobil kalau lagi lari. Apalagi suara mesin K20Z ini yang emang merdu banget. Nah, kita udah mau nyampe nih ke jalanan yang agak sepi. Sebelum kita lanjut test drive lagi, gue mau sharing ke kalian dulu 4 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Civic model ini. Khususnya ya generasi ini ya, Civic Batman ya. Sebelum kita bahas jauh-jauh, kalian cukup lihat joknya. Karena Civic 20 ini udah bawaan jok kulit ya. Nah, kalian ini perlu lihat ini karena ya sebagus-bagusnya materi kulit itu pasti ya kalau udah 14 tahun pemakaian, sering kepakai, apalagi pemakaiannya kasar dan jorok, ya itu pasti kulitnya bakal botak atau ya paling parah ya sobek-sobek. Nah, gua kasih tau kalian, kalau kalian mau lihat, kalian lihatlah jok pengemudi karena ini kan pasti jok yang paling sering dipakai ya. Jadi biasanya kalau jok pengemudi ini masih bagus kayak gini, kemungkinan besar jok yang lain itu pasti masih bagus juga kondisinya. Ya lumayan lah ya, nge-save duit, jadi kalian nggak perlu keluar biaya lagi untuk retrim atau rekondisi jok yang bisa memakan biaya ya 1 juta lebih. Nah, hal kedua yang perlu kalian perhatikan dari mobil ini adalah ini. Tapi gue bukan mau bahas ban karena kalau ban botak ya pasti harus ganti lah ya. Kalau ban Civic kami ini masih tebal tentunya. Yang gue mau bahas di sini adalah kaki-kakinya. Untuk mobil sedan seperti Civic yang udah di jalan 14 tahun ini umurnya, ya wajar-wajar aja kalau kaki-kakinya itu mungkin perlu dilakukan peremajaan. Biasanya spare part yang paling rentan untuk mobil seperti ini adalah karet-karet, lower arm, tie rod, dan long tie rod. Kalau karet-karet itu kalian murah, paling gantinya cuma 250 sampai 500 ribuan. Kalau tie rod dan long tie rod itu lumayan, itu bisa 1 jutaan kalau kalian harus melakukan peremajaan. Cara tesnya gimana? Ya gampang aja, kalian tinggal test drive dan kalau ada bunyi-bunyi dari kaki-kaki itu kemungkinan bisa jadi ada trouble. Kalau soal Civic kami gimana? Nanti kita test drive aja nanti. Hal yang ketiga, kalian perlu cek mesinnya, dan untuk buka mesinnya itu ada di tuas yang di bawah sini. Nah, banyak yang pengguna Civic ini bilang itu tuas itu kalau udah lama bisa keras dan kaku gitu ya. Nah, untungnya punya kami masih belum. Masih ada plastik-plastiknya juga. Sekarang kita cek mesinnya. Ketiga, kalian pasti tentu mau tahu soal kondisi mesinnya. Yang kalau mesin itu yang gampang, kalian yang penting pastiin mesinnya itu kering, jangan ada rembes dulu. Kalau ada rembes itu kalian lihatinnya di seal-seal atau di sambung-sambungan mesin ini. Kalau ada rembesan itu mungkin bocornya akibat dari bocor yang seal tadi itu ya. Kalau ganti sealnya sih murah, mungkin sekitar 300 ribuan. Yang mahalnya itu ada di ongkos jasanya. Karena kalau emang udah berurusan dengan mesin itu pekerjaannya agak sedikit rumit. Mungkin jasanya itu bisa kisaran di 1 jutaan. Padahal ya sebenarnya kalau buat ngerawat mesin mobil ini
ya itu nggak terlalu susah sih. Asal kalian rajin tune up, itu sekitar 10.000 km atau ya ganti oli sekitar 5.000 sampai 8.000 km, mesin ini bakal tetap bandel-bandel aja kok. Dan ngomong-ngomong soal oli, kalian juga nggak perlu repot-repot lagi ganti oli mobil ini, karena mobil ini oli baru kita gantiin kemarin, jadi masih bagus, masih coklat bening juga. Untuk hal terakhir yang mau gue kasih tahu ke kalian buat kalian perhatiin, itu nggak ada di luar, ada di dalam. Dan ini bisa jadi salah satu hal yang paling mahal, jadi kalian harus perhatiin baik-baik. Kita pindah ke dalam. Nah, hal terakhir yang gue mau kasih tahu tadi adalah speedometer. Percaya nggak percaya, kalau speedometer yang kalian temuin itu udah rusak, itu kalian siap-siapin aja dana kisaran 4-6 juta rupiah buat ganti satu gelondong itu. Kalau kalian beruntung, kalian bisa ganti IC-nya aja di kisaran 1 jutaan. Jelas kan kenapa gue kasih tahu ini, karena ya mungkin ini pergantian parts yang paling mahal di Civic ini ya. Tapi tenang aja, di Civic kami ini speedometernya masih berfungsi secara normal, kecepatannya juga naiknya berubahnya juga cepat dan sesuai dengan kecepatan ketika kalian melaju menggunakan mobil ini. Oke, sesuai janji gue tadi, kita akan test drive lagi dengan mobil ini, seru-seruan lagi sebelum kita balik ke showroom. Yuk, kita coba. Gila sih, mobil 2007 masih seenak ini. Tarikannya, mesinnya masih itu, masih responsif banget. Terus juga suara mesin itu ya enak didengar ya, bukan yang sampai level mengganggu sih, tapi kayak jadi pengen ajak lari ini mobil aja gitu. Belokannya juga masih enak banget, akurasi setirnya dapet banget. Tambah lagi di sini ada pedal shift. Sayang aja ini banyak orang jogging, jadi kita nggak mungkin kan ngebut-ngebutan di sini. Tapi overall mobil masih oke banget lah. Kaki-kaki juga nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada kedengaran bunyi sama sekali. Jadi ya masih oke lah overall mobil, masih enak banget. Mobil yang sudah bisa dibilang sebagai mobil hobi ini tentu sudah tidak perlu diragukan lagi reputasinya. Tampilan eksterior yang tidak termakan waktu, interior yang keren, dan mesin yang bandel membuat mobil ini bisa menjadi primadona hingga sekarang. Apalagi yang kamu punya di sini adalah tipe 2.0 yang dimana ini varian yang langka. Kami yakin mobil ini sangat cocok buat kalian para penggemar otomotif. Honda Civic yang masih sangat terawat ini kami jual dengan harga 134 juta untuk OTR kredit dan 145 juta untuk OTR cash. Buat kalian tertarik ambil paket kreditnya, kalian cukup membayar DP sebesar 30 juta dengan cicilan ringan 3,6 jutaan aja. Buat kalian yang mau test drive langsung, boleh banget, silakan hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Sekian dulu friends untuk video test drive pada hari ini. Tentunya kami masih punya banyak video menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Pastikan like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.mobstripcast.com dan follow TikTok kami di @formula_motor. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.